mulai kelihatan, tapi memang butuh proses lama lagi nih Om ya. Sabar ya, harus sabar. Ini kayak ininya harus lebih besar lagi ya. Hello my friend, welcome back to my channel. Don't forget subscribe, like, comment, and share. Thank you very much my friend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat channel EKP Despara. Mas Ranto ini sibuk bener dia nih. Jam tayangnya ngejar jam tayang terus dia. Nah akhirnya hari ini dia bisa datang ke rumah. Nah ini ada suara Storm lagi lewat karena memang dekat rumah ini lagi perbaikan jalan. Nah, kita lagi proses wiring atau pengawatan bagian-bagian apa tadi, dahan ya Om? Dahan, ranting, cucu ranting ya dekat situ. Ini kita dahan-dahan yang besarnya dulu yang kita wiring dan kita kawatkan. Nah kawatnya pakai kawat yang hitam yang ada apa namanya pelindungnya, sehingga nggak bikin luka ya Om ya, nggak bikin luka kayunya apa batangnya. Kemudian yang kecil-kecilnya masih kita losin ya Om. Yang ini kita los dulu. Ya arahin. Nah kalau sudah terarah ini kan udah enak ngelihatnya. Kalau tadi masih ketutup gini di sini, jadi batangnya nggak kelihatan. Ruang ya. Mukanya memang di sini Om ya, bagusnya. Sini ya mukanya ya. Ini nanti dia agak nutup ya. Kita turunin lagi. Turunin gini ya. Oh turun ya, bukannya ke situ samping nggak. Ya. Turun gini kali ya. Kawat. Kalau jenis kawat ini kawat apa Om? Kalau yang hitam ini, yang ada kayak pelapisnya kan itu ya? Yang hitam ini sebenarnya apa ya? Menyamarkan apa ya? Warna. Oh menyamarkan warna juga ya? Kalau untuk kontes biasanya kita pakai kawat hitam. Oh jadi biar nggak apa ya? Nggak dominan. Kalau dia kawat yang silver itu mencolok ya? Terlalu mencolok ya? Berarti sama ini Om sebenarnya, kayak triknya orang ngapa sih pemotret atau videografer itu lebih banyak pakai baju hitam, karena kadang-kadang suatu saat dia masuk di frame, misalnya temennya moto dari mana gitu kan, ternyata dia di belakangnya yang mau difoto itu, jadi kalau dia pakai baju hitam kan dia nggak terlalu mencolok. Makanya rata-rata fotografer itu dia baju hitam. Iya. Padahal mukanya udah hitam. Kayak kita dua ini. Nah jadi itu gitu juga ya. Jadi biar nggak mencolok ya. Nggak mencolok. Oke teman, nanti kita teruskan. Saya mau tengok kopi dulu. Saya lagi masak kopi gula merah. Kalau saya masak kopinya dimasak Om, bukan diseduh. Oh, dimasak. Jadi biar lebih mantap rasanya. Nah, kita tengok nih teman-teman. Ini kopi yang mau kita buat untuk Mas Ranto, ini gula merah. Nah, nanti tinggal kita masukkan kopinya lagi. Nah ini kopinya nih, kopi robusta nih, robusta liwa. Ini cap tugu liwa. Wah ini enak nih. Kita masukkan aja. Kita masukkan sampai, wah itu, sampai ada. Kita masukkan sampai berbuih tuh. Berbuih. Nah, kita matikan. Jadi saya kalau buat kopi dimasak gini nih biar lebih rasanya lebih mantap. Nah, kopinya sudah jadi. Kita letakkan di cangkir batok. Kita akan ke tempat Mas Ranto yang lagi ngewiring bonsai saya. Kopinya sudah jadi nih, cangkir. Pakai cangkir batok, kopi gula merah. Kita lanjut lihat Om Ranto Liwa. Om, belajar ngebonsai ini
otodidak apa baca-baca buku juga kadang Om? Ya belajarnya awalnya sih otodidak. Otodidak ya? Apa sama ketemu kawan-kawan ya kan. Untuk konten. Udah itu belajar buku juga ya, buku di YouTube ya. Kalau YouTube suka nonton YouTube-nya siapa Om? Yang di Indonesia Om? Ya, di Indonesia. Kalau untuk YouTube dulu awal-awalnya punyanya siapa? Bang Ahmad Isnaini. Ahmad Belajar Isnaini. bonsai. Oh, belajar bonsai. Itu Lampung ya? Lampung. Kalau yang di Indonesia? Di Indonesia YouTube-nya ini apa ya? Banyak sih. Banyak ya? Banyak. Kalau saya Om sering lihat ini Pak D Bali suka-suka itu. Oh, Suka-suka Bali Bonsai. Dia kalau nggak salah ketua PPBI mana ya? Gianyar apa mana lupa saya. Gianyar Bali ya. Nah, itu kalau saya salah satunya suka itu. Kalau yang di Lampung TEC. Apa namanya? Taman Edukasi Oh, Tubaba itu. Tubaba ya? Ya, punya Pak Tusisno. Iya, pemaparannya asik gitu. Kalau yang dari Tubaba itu kan apa namanya? Seruput kopinya ada suaranya. Surr. Jadi ada khasnya. Kalau Pak D suka-suka memang pemaparannya bagus, dia selain pembonsai juga kayaknya juri kan. Jadi dia apa namanya? Istilahnya pemaparannya lebih bagus gitu kan. Karena dia memang pengalaman udah banyak lihat bonsai, kemudian dia memang pebonsai sendiri kan. Jadi banyak yang dia lihat, inspirasi kan. Nah ini nanti dulu nyiramnya nanti. Nah ini malah ikutan nyiram juga ini. Ini lagi di bahasa Lampungnya ditinuk-tinuk. Kalau bahasa Indonesianya lagi dikeker-keker. Kira-kira bagian mana yang dibagusin ke arah mana. Nah nih teman-teman, setelah diarahin Mas Ranto udah kelihatan nih arah-arahnya. Jadi pohonnya udah kelihatan, kemudian dahan belakang. Kalau tadi kan masih kribo, masih nggak jelas arahnya. Nah ini setelah diarahin kan udah kelihatan nih, udah enak. Batangnya udah jelas kelihatan. Kalau tadi batangnya masih tertutup sama dahan-dahan. Kalau mau ada yang dipotong, potong aja Om, nggak apa-apa. Kalau misalnya ada yang potong di sini, potong sini nggak apa-apa. Nah, kalau kita belum tahu caranya, jadi lebih baik minta jasanya Mas Ranto. Nah kalau misalnya kayak wiring ini, wiring kemudian istilahnya jasa untuk mengarahkan pohon-pohon ini Om bisa Om ya? Bisa. Untuk sekitaran Liwa ya? Bisa. Sekitaran Liwa Lampung Barat. Itu biayanya gimana Om biasanya? Dihitung alatnya ya? Pasti kawat. Kawat ya? Kawatnya berapa, nanti jasanya berapa gitu ya? Bagi teman-teman yang pemula, apalagi kayak saya ini bukan pemula sebenarnya, cuman suka aja ngelihat. Jadi ngarah-ngarahinnya nggak tahu mana yang harus dipotong, mana yang harus diarahin. Kadang-kadang salah potong ya bahaya juga kan, jadi jelek nanti pohonnya. Nah, ini saya udah lama nggak ngonten tentang bonsai, karena konten saya nggak khusus bonsai, jadi campur-campur Om. Cuman kalau lihat konten-konten YouTube bonsai seneng, termasuk ya itu tadi Bali bonsai suka-suka. Udah itu TEC tadi. Kemudian bonsai-bonsai yang udah jadi yang dari luar negeri itu, wah keren-keren ngelihatnya. Inspirasinya. Nah ini kan lagi pemrograman dahan ya Om. Ya. Nah nanti kalau akar ini perlu juga diprogram nggak? Perlu. Ini belum keliling bener ya? Nah, nanti kayak yang Belum rata ya? lari sana lari sini itu kita lurus. Nanti luruskan ya. Ada yang dibuang juga gitu. Ada yang dibuang juga. Seperti ini kan harus dikurangi nanti. Kurangin ya. Biar gede salah satu aja ya. Karena ini kan akar udah ada di bawah. Nanti yang Iya, atas buang aja. buang aja ya.
Karena dia ganggu juga ya. Iya. Karena akar ini bagusnya rata juga Om ya. Jangan Rata. ada yang gede ada yang kecil ya. Sebagusnya gitu. Bagusnya ya. Dan keliling ya. Keliling. Keliling ya. Tapaknya. Ini kayaknya hasil gabungan ya. Gabungan ya, 2 ya. Double ya. 2 batang ya. 2 pohonnya. Tapi udah nggak kelihatan lagi kayaknya ya. Hilang. Udah hilang ya, udah gabung ya. Itulah kimeng ya. Iya, kita enaknya. Enaknya kimeng ya. Beringin. Coba. Tapi kalau beringin kimeng ini sebenarnya beringin asli Indonesia apa bawaan dari luar Om? Ini jenis pohon luar, Pak. Luar ya? Luar. Beringin luar berarti bukan beringin asli Indonesia ya? Indonesia itu iprik-iprik itu ya? Prik, terus Benyamin, Benyamin itu ya? terus Arjuna banyak sih. Cuman lebih agak susah perawatan. Perawatannya lebih susah ya? Susah. Ngarahinnya. Kalau untuk kimeng ini kan Ini asli kimeng nih kalau banyaknya habitatnya di mana? Kalau kimeng? kalau luarnya sih belum kurang paham ya. Kurang paham. Oh. Cuman intinya dari pohon luar lah. Pohon luar ya, bukan asli Indonesia ya? Kalau persisnya di luar negeri yang Belum mana, tahu kurang juga ya Om tahu ya? juga. Memang harus cari tahu juga ini Om ya? Apa di Malaysia, apa di mana gitu kan? Yang banyak tumbuhnya gitu. Kalau seperti anting putri kan jelas ya. Anting putri? Dari Asia seperti Malaysia, Vietnam, Thailand. Thailand ya? Oh gitu. Awalnya sana nih. Dari sana ya. Nah kalau kan saya tahunya beringin itu kan beringin yang udah di alam-alam tuh Om. Nah sekarang setelah bonsai kan ada iprik lah, Iya. ada elegan lah, ada apalah itu. Itu karena hasil dari apa ya, kalau bahasa kayak pertanian itu kan multikultur atau apa, jaringan apa gitu enggak ya? Apa dari cangkokan aja memang? Karena saya lihat pernah saya lihat video orang bikin bibit di mana ya, di Jawa Timur kalau nggak salah. Bibit kopi Om, itu cuman diambil dari daun. Iya. Daun ini entah kayak mana caranya lah, di lap sehingga nanti dia tumbuh jadi biangnya, kemudian biang itu bisa jadi pohon. Jadi nggak dari biji dia nanam, dia ngambil dari multi, entah batang, entah daun gitu loh. Hasil budidaya. Hasil budidaya gitu, jadi pengembangan gitu kan. Kayak tomat, kalau dulu kan tomat kita tahu yang kecil-kecil kan. Sekarang udah ada tomat buah lah, udah apalah gitu kan. Nah kayak gini nih, ada nggak kayak gitu? Apa memang hasil memang ada di alam tapi kemudian dikembangin pakai sistem cangkok aja gitu? Kalau untuk jenis beringin sendiri sih memang bawaan dari alam. Alam aja ya, belum ada yang di apa ya istilahnya itu ya, dimanipulasi lah gitu ya. Manipulasi paling yang jenis parigata. Oh parigata ada ya? Parigata itu mungkin hasil Ya kayak gitu tadi lah yang diambil apa daunnya kemudian diperbanyak lah. kalau yang parigata bisa. Iya. Karena saya lihat beberapa minggu yang lalu ternyata memperbanyak bibit kopi itu dari daun Om. Dari daun. Iya dari daun kemudian dibuat kayak biangnya gitu loh. Biangnya di lab itu kemudian nanti tumbuh jadi kopi dia. Wih kata saya luar biasa kan. Memang teknologi kan. Jadi sehingga tanaman-tanaman itu bisa berubah-berubah kan. Yang kita tahunya cuman kayak gitu bisa aneh-aneh, bisa ada parigata lah. Cuma nggak perlu tahu kalau kopi bisa budidaya dari daun. Iya, itu apa sih namanya itu ya? Ada labnya. Wah, ini dipotong bisa kita tanam. Bisa jadi berapa itu Om? Banyak ini. Sebanyak, potong aja Om. Bisa jadi mame nggak Om? Bisa. Nah, jadiin mame aja Om, yang di pangkalnya itu kayaknya. Nah, itu kita mau tanam. Saya juga itu lagi nanam tuh dari kecil-kecil nih Om. Iya, saya ngambil dari sini nih. Ngambil dari sini saya itu jadi. Wah, sudah tampak lebih keren nih. Lebih terarah, lebih kelihatan. Kalau tadi masih gondrong aja, sekarang udah kelihatan dahan-dahannya. Dari sini udah los ya Om, nggak? Ya. Istilahnya antara ranting ini sama nggak saling tutup ya? Ada dapat lah.
Ini nggak agak turun dikit lagi nanti ya, mungkin ya? Enggak ya? Gitu ya? Samping. Oh dari samping dari sini ya? Wah tuh lebih enak lihatnya. Ini udah mulai kelihatan, tapi memang butuh proses lama lagi nih Om ya. Sabar ya, harus sabar. Ini kayak ininya harus lebih besar lagi ya. Nah, itu diarahin agak ditukuk-tukuk, agak dimiringin ya Om. Untuk jalur top Mahkotanya yang mana nanti? ini ya. Yang ini ya, yang depan ini ya mahkota ya. Mahkotanya nih teman-teman. Jadi mahkotanya satu aja ya, Segini lah. gitu ya. Ya. Jangan lupa subscribe YouTube Eka Pendi Aspal.